Sangat sulit untuk mendapatkan lencana serikat pekerja di milikmu. Adapun kejutan mata, Qin Yichen tampaknya tidak menyadari bahwa dia mengangkat bahu dan tak berdaya dengan senyum pahit. Mendengar ini, pelayan cantik berbaju hijau tiba-tiba menjadi pucat. Pada pandangan pertama, dia merasa bahwa Qin Yichen agak tidak biasa. Tetapi komunikasi singkat membuatnya berpikir bahwa pria ini tidak lebih dari seorang udik. Mengapa dia berpikir bahwa yang terakhir akan memiliki awal yang begitu besar? Selain itu, secara umum, bahkan Yao Xi dan yang lainnya disebut Tuan Men, di mana mereka harus datang ke Serikat Master Pemurnian Pil. Apa yang disebut prosedur itu, Yao Xi dapat dengan mudah membantunya menyelesaikannya. Tuan, apakah ada yang mempermalukan Anda? Mendengar ini, wajah cantik Yao Xi sedikit dingin, dan suara lembut terdengar dengan warna hangat dan marah. Tuan Yao Xi, tidak masalah bagiku, aku hanya mengikuti konvensi, sama sekali tidak bermaksud mempermalukan tuan ini. Setelah mendengar ini, pelayan berbaju hijau dengan cepat membuka mulut dan meminta maaf. Dia hanya seorang maid biasa. Jika bukan karena penampilannya dan dia tahu cara melihat sesuatu, dia tidak akan bisa memasuki pintu Serikat Master Pemurnian Pil. Jika Yao Xi tersinggung, yang terakhir tidak akan digunakan sama sekali, dan Serikat Master Pemurnian Pil akan segera mengusirnya. Tuan, apakah orang itu menyinggung Anda? Yao Xi melirik pelayan itu dengan ringan, dan segera, matanya tertuju pada Ling Luo, dan suara yang sedikit marah juga dimulai. Ketika obatnya pergi, Yao Xi dengan sengaja menjelaskan bahwa Yao Xi harus memperlakukan Qin Yichen dengan baik, tetapi ini kurang dari sehari, dan beberapa orang berani menyinggung Qin Yichen di Serikat Master Pemurnian Pil. Bagi Yao Xi, ini hanyalah penghinaan. Meski keluarga mereka diusir dari Dencheng, identitas penatua Yao Zong masih ada. Sebagai keluarga dari 10 tetua agung, VIP mereka tersinggung oleh Master Pemurnian Pil asing. Di mata Yao Xi, pancaran dingin bersinar dingin. Nona muda, orang itu adalah murid Yao Meng, Ling Luo. Selain itu, seorang penjaga berkata dengan lembut kepada Yao Xi. Pelanggaran, bahkan jika Yao Meng ada di sini. Namun, Yao Xi mendengus dingin, tanpa meninggalkan wajah sama sekali. Setelah mendengar ini, semua orang di aula mau tidak mau mengecilkan leher mereka, dan banyak mata diam-diam memandang ke arah Qin Yichen. Saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa jika dia mengangguk, Ling Luo pasti akan pergi hari ini. Jangan pergi ke Serikat Master Pemurnian Pil. Ayo, ambilkan aku lencana dulu. Namun, sedikit mengejutkan bahwa Qin Yichen bahkan tidak melihat Ling Luo, katanya langsung. Dengan begitu, tidak ada yang mengira dia takut menyinggung Ling Luo. Tetapi semua orang memperhatikan bahwa, di matanya, mungkin tidak menganggap serius Ling Luo. Tuan, tinggalkan aku dengan hal-hal kecil seperti itu. Mendengar ini, formula Yao Xi adalah menarik kembali matanya dan berbisik pelan. Pada titik ini, medan udara menyedihkan yang diselimuti aula hanya perlahan menghilang. Begitu Yao Xi muncul, Ling Luo, yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, langsung berada di hadapan Tiking dan dengan cepat pergi, seolah-olah dia takut Qin Yichen tiba-tiba akan menudingnya. Sejak beribadah di bawah gerbang Mengmen, Ling Luo tidak pernah begitu dihina dan diabaikan oleh penghinaan seperti itu, yang bahkan lebih tidak nyaman daripada menghinanya secara langsung. Yang lebih penting adalah dia memiliki Yao Xi untuk menopang pinggangnya. Dia tidak berani melompat. Tidak ada yang tahu identitas Yao Xi, tapi dia sangat jelas. Di belakang Yao Xi adalah penatua. Meskipun dikabarkan bahwa konferensi Parmakopoeia yang diadakan sebelumnya ini adalah untuk memberhentikan posisi eldernya, dia tetap menggunakan nama elder. Dan di antara klan narkoba, meski beberapa keluarga lemah, mereka memandang rendah keluarga di balik narkoba, tapi ini sama sekali bukan orang luar yang bisa memprovokasi. Dia biasanya mengandalkan reputasi Yao Meng untuk menyalahgunakan kekuasaan secara tirani. Tetapi di mata klan senior Yao, dia hanyalah badut itu saja. Untuk kepergian Ling Luo, Qin Yichen bahkan tidak repot-repot menghadapinya. Pria dedok bertingkah galak saat tuannya hadir. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk membersihkan. Di bawah kepemimpinan Yao Xi, Qin Yichen bahkan tidak menjalani tes apapun. Dia hanya mendapat lencana tingkat prefektur. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak memiliki pendapat. Lagi pula, kekuatan roh yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah sebuah prefektur, dan ini lebih sesuai dengan gayanya yang rendah hati. Lagi pula, di usianya, Master Pil kelas surga, hanya generasi muda dengan puncak terbanyak di apotek yang memiliki kekuatan seperti ini. Setelah keluar dari Serikat Master Pemurnian Pil, Qin Yichen merasa canggung bahwa kemanapun dia pergi, dia menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa itu semua karena Medicine Creek yang penuh hormat di sekelilingnya. Identitas Yao Xi, di kota ini, banyak orang telah mendengarnya, dan melihat bagaimana dia memperlakukan seorang pemuda dengan hormat, tentu saja menimbulkan banyak perhatian. Merasakan tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen juga dengan enggan mengangkat Yao Xi, yang juga mundur lebih dulu. Namun,
Yaoshi masih sedikit gelisah dan membiarkan pembangkit tenaga listrik yang terhormat mengikutinya. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak menolak. Lagi pula, masalah yang dia temui di Serikat Master Pemurnian Pil membuatnya tahu bahwa di kota ini, keberadaan Yaoshi masih dapat menyelamatkan beberapa masalah yang tidak perlu. Dengan lencana yang dikeluarkan oleh Serikat Master Pemurnian Pil, Qin Yichen juga dengan santai membeli beberapa bahan yang sulit dilihat di Human Rache di berbagai toko. Untungnya, cairan spiritual kelas atas juga universal di sini. Dengan uang yang besar, dia tidak perlu khawatir tentang pengeluaran yang cukup. Pembangkit tenaga listrik yang mengikuti Qin Yichen, setiap kali memasuki toko di Qin Yichen, dia dengan jujur menunggu di luar, dan dia tidak sabar. Bahkan melihat Qin Yichen yang keluar dengan tangan kosong, dia tidak pernah bertanya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Qin Yichen baru saja memasukkan barang-barang ke dalam ring setelah membelinya. Setelah berkeliling selama beberapa waktu, Qin Yichen kembali dengan muatan penuh. Di bawah kepemimpinan pembangkit tenaga listrik itu, dia berjalan menuju rumah keluarga Yaoshi. Namun, alis Qin Yichen tidak bisa menahan sedikit kerutan ketika dia baru saja mencapai jalan itu. Dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa di depan mansion, kerumunan itu sangat padat. Apa yang telah terjadi? Qin Yichen meraih orang yang lewat dan bertanya, menunjuk ke depan. Orang-orang di mansion itu dalam masalah. Orang yang lewat memelototi Qin Yichen, tetapi ketika pandangannya tertuju pada dada Qin Yichen, lencana yang melambangkan status Pil Master yang bergengsi, wajahnya sedikit berubah dan dia langsung berkata,